Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Armada Tauhid yang dicintai oleh Allah SWT. Pertemuan kali ini kita akan sedikit membicarakan tentang pintu-pintu masuk syaitan dalam tubuh manusia. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel ini agar supaya dakwah kita bisa berkembang dan bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Oke? Sekarang ayo kita bahas tentang apa saja pintu-pintu masuk setan dalam tubuh manusia. Ya, jadi perlu kita pahami bahwasanya pintu masuk ini adalah port de entry ya. Jadi ibaratkan kita punya hati, kita punya tubuh, kita punya ruh gitu ya. Itu ada pintu masuknya. Ya. Yang di dalam ini adalah internal kita, yang di luar adalah eksternal kita. Ini pernah dijelaskan oleh, kalau nggak salah, Ustaz Adi Hidayat dalam kajian beliau yang berjudul Tazkiyatun Nafas gitu ya. Jadi bagaimana beliau menjelaskan tentang nafas. Nanti akan ada pihak eksternal dan internal ya. Ada setan itu dari eksternal, maka nafas kita adalah internal. Malaikat itu dari eksternal membisikkan kebaikan, maka internal kita adalah nafs yang mutmainah, nafsu yang baik. Nah, maka ini ada pintunya, ada gate, ada port de entry untuk bagaimana setan bisa sangat mudah memasuki tubuh seseorang. Dan biasanya mereka akan mengkondisikan pada situasi seperti itu. Ini yang kami amati dari pasien-pasien ya. Jadi beberapa pintu yang kami sudah notice, antara lain salah satunya pintu kesyirikan. Walaupun dia rajin sholat, dia rajin ngaji, dia rajin berdakwah, dia rajin ini, rajin itu, tapi kalau dia masih melakukan syirik kepada Allah, dia masih melakukan kufur kepada Allah, dia masih melakukan kemunafikan kepada Allah, maka akan sangat mudah bagi setan untuk masuk ke dalam tubuh dia dan mengaruhi seluruh gerak-geriknya. Gitu. Jadi hati-hati dengan kesyirikan. Apa saja kesyirikan, silakan para Armada Tauhid sekalian betul-betul detail memahami tentang apa itu syirik dari kajian-kajian Ustadz yang ada. Yang kedua, harta haram, kemaksiatan kepada Allah dan harta haram. Kemaksiatan terutama kemaksiatan yang besar dan disengaja. Entah itu bentuknya, mohon maaf saya sebutkan, pornografi, LGBT, pencurian, korupsi dan sebagainya. Sampai harta haram ya, seperti riba, harta curian, harta yang horor, yang tidak jelas dan sebagainya. Ini hati-hati, karena bisa menjadi pintu masuk syaitan. Yang ketiga adalah situasi amarah yang berlebihan, sehingga menyebabkan dia tidak bisa mengendalikan dirinya, menyebabkan dia kemudian terlalu emosi. Maka Islam sangat detail dalam memanage kemarahan. Ya, perhatikan bagaimana ketika orang marah itu ada tuntunan yang begitu jelas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, situasi sedih yang berlebihan, karena kesedihan ini akan membawa orang pada putus asa, suudzon kepada Allah. Maka ini merupakan pintu masuk yang enak bagi syaitan. Apalagi kalau udah baper, udah sedih banget, putus asa, sehingga menyebabkan situasinya tidak nyaman bagi dia untuk beribadah. Maka kemudian syaitan bisa masuk dengan sangat mudah. Yang kelima, rasa senang yang berlebihan, terlalu happy, lupa pada Allah, lupa pada akhirat, sehingga dia terlalu happy pada dunia ini. Ya, maka hati-hati, jangan terus-menerus terjebak dalam situasi yang senang. Maka Islam mengajarkan kita untuk terus menangis kalau mendengar ayat Allah dan sebagainya. Karena biar kita itu enggak happy-happy terus gitu. Kemudian yang keenam adalah pintu rasa takut, cemas, khawatir yang berlebihan, sehingga menyebabkan kita tidak lagi bertawakal kepada Allah. Terlalu diforsir untuk memikirkan ketakutan dan kegelisahan. Terlalu was-was, hatinya tidak tenang. Ya. Kemudian yang ketujuh, pintu syahwat, keinginan terhadap duniawi yang luar biasa. Kepingin punya mobil itu, kepingin punya rumah itu, kepingin punya barang itu, barang ini, barang itu, yang tidak ada habisnya. Karena ingat, ketika kita terlalu mengejar dunia, maka kita akan dilupakan oleh dunia itu, sehingga menyebabkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, dan disitulah syaitan bisa masuk. Dan yang kedelapan, yang terakhir adalah pintu penyakit hati. Ketika seseorang punya penyakit hati, dan penyakit hati itu luar biasa banyaknya, silahkan didengarkan dengan detail apa saja bentuk-bentuk penyakit hati. Ada dengki, ada dendam, ada sombong, ada bakhil, ada pelit dan sebagainya.
luar biasa. Ini penyakit hati yang merupakan pintu masuk syaitan untuk menguasai manusia. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari semua pintu-pintu ini, dan mari kita tutup pintu ini sekarang juga. Siapapun yang punya dendam, siapapun yang punya marah, maafkanlah. Ada orang lain yang berbuat jahat pada kita, maafkan. Ada orang yang kita pernah dendam sama dia, lupakan, maafkan. Sebaliknya, ketika kita belum minta maaf sama orang lain, kita juga minta maaf sama dia. Apalagi kalau orang-orang itu adalah orang tua kita sendiri, suami sendiri, istri sendiri, atau anak-anak kita sendiri. Oh, Masya Allah. Oke? Sekian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.